karena kamu pengen punya ekspedisi kan, nih saya punya truk, titipin sama kamu Jok. Itu tiba-tiba banyak aja yang percaya itu, Mang. Karena dibantu Dewi Langsa itu, kayak semacam anak buah Nyi Loro Kidul itu. Kalau Mas Joko pengen sukses gak apa-apa sama saya, tapi setiap minggu Kliwon diajak bersama dia tuh, Jok, kamu kan belum pernah begituan. Ya namanya diajakin dia, diajarin bisa. Dan memang juga kalau kita lewat jalan Pantura seperti banyak orang-orang gangguan jiwa ya, ODGJ. Iya, gitu. termasuk itu. Itu apa karena begitu juga? Di tepi pantai selatan nan sepi, angin berbisik dari dunia tak nyata, memanggil jin pesugihan tersembunyi. Nyai Langse, sang penghuni lautan kelam. Siapa memanggilku demi kekayaan? Ucapnya lirih namun menyesakkan. Tolong lancarkan usaha saya, Nyai, dan buat saya menjadi kaya. Ucap kerabat Wak Aweng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada. Mudah-mudahan sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sobat, hari ini tim dan Mang Ei tentunya berada di kota Tegal, wilayah Tegal ya. Jadi kesempatan hari ini kita bertemu dengan beberapa narsum yang memiliki kisah pengalamannya. Bentar. Di depan kita sudah ada Wak Weng. Ini Wak Weng namanya antik nih, Wak Weng. Apa kabar Wak Weng? Alhamdulillah sehat. Wak Weng, sebelumnya terima kasih ya sudah mau berbagi pengalaman di Malam Mencekam. Wak Weng punya kisah tahun 2010 ya. 2010. Waktu itu sampai maunya begitu nganterin temennya melakukan pesugihan gitu ya. Iya. Aslinya tidak disengaja saya itu, Mang, mengantar temen. Ngantar teman ya? Iya, pas kebetulan saja itu. Teman lama atau teman baru ini ketemu teman dia? Lama. Teman lama, satu desa, satu kelas juga waktu sekolah. Oke, teman lama ya. Baik, tahan dulu di situ, nanti diceritakan ya, Wak Weng. Oke. Wak Weng apa sekarang kesibukan ini? Mediator maklar motor. Maklar apa punya showroom motor nih? Pura-pura aja nih. Dulu punya, sekarang maklar, Pak. Mudah-mudahan segera jadi pemilik showroom lagi ya. Amin. Jadi gede lagi showroomnya. Amin, Pak. Amin, Pak. Oke, sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Kita akan segera dengarkan dan nonton kisah dari Wak Weng. Oh ya, dan kita berada di sebuah rumah ya cukup serem juga ya. Keramat juga bisa sobat lihat di sini. Ornamen atau perabot-perabotnya sudah lumayan berumur. Dan Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Wak Weng. Jadi gini, Mang, ceritanya. Saya itu dulu ada yang modalin jual beli motor, Mang. Kebetulan teman saya itu mampu, maksudnya punya dana. Karena saya ahli di motor, teman saya itu ngajak saya kerjasama jual beli motor, mau nggak, Mas Weng? Oke. Tapi labanya kita bagi dua, Pak. Misalnya saya belanja 2 juta, tak jual lagi 2,5 juta, ada laba 500, yang punya modal 250, saya 250, bagi dua. Dan saya itu punya temen yang sudah benar-benar ahli. Karena saya masih awam, saya kan ajak temen juga, Abah Sugeng. Kalau Abah Sugeng kan sudah malang melintang dalam hal motor. Kebetulan kata Abah Sugeng, Weng, ini teman saya mau beli
Beli apa bah? Beli motor, tapi yang harga-harga 1.500.000. Siapa? Pak Karto. Oke, yuk kita datangin Pak Karto. Pak Karto pengennya motor kayak apa sih Pak? Yang 1.500.000 Mas Weng. Yuk Pak cari, saya nyari sama Abah. Ada motor 1.300.000, ini kasih Pak Karto aja Bah, kata saya. Setelah itu yaudah kita beli Bah 1.300.000, kasih ke Pak Karto. Kita anterin ke Pak Karto. Saya sama Abah Sugeng ke Pak Karto. Itu motor tak beli, motor Grand waktu itu 1.300.000 dibawa ke Pak Karto. Setelah sampai ke Pak Karto, udah masalah motor nanti dulu, kita ngopi-ngopi dulu Mas Weng. Kata Pak Sugeng, Pak Karto ini juru kuncen Mas Aweng. Barangkali temen Mas Aweng atau saudara atau siapa pengen ziarah. Bahasanya ziarah. Kalau pengen ziarah ke Pak Karto. Saya kan nggak punya pikiran ke situ Mang. Karena kan saya di situ sistemnya jual beli motor, nggak punya pikiran apa istilah ritual-ritual seperti itu. Setelah saya jual beli sama Pak Karto beli motor saya Grand 1.500.000. Saya sama Abah Sugeng pulang. Ya Bah udah pulang, saya emang nggak mikirin itu. Udah saya pulang. Setelah pulang 2 hari kemudian Pak Karto telepon lagi ke Abah Sugeng. Bah ada motor lagi nggak? Ini tetangga saya mau beli juga. Abah Sugeng ngomong, Weng itu Pak Karto mau beli motor, tetangganya katanya. Oh yaudah saya ke situ ya Bah. Iya karena saya nggak bisa ikut Weng, saya saudaranya ada hajatan. Oke Bah saya ke situ ke Pak Karto. Saya sendirian pakai motor ke Pak Karto. Sebelum nyampe Pak Karto di jalan itu saya ketemu teman saya, itu teman saya kayak si Joko tuh jalan kaki. Kan kebetulan ada kali besar. Jalan yang menuju Pak Karto pinggir kali. Kali itu perbatasan sebelah barat Jawa Barat, Senina Jawa Tengah. Jok kamu mau kemana? Ini mau ke tempat ziarah itu, Weng. Di itu tempat ziarah situ. Kuncinya teman saya, Pak Karto namanya. Juru kuncinya. Juru kuncinya. Yuk kamu ikut saya kebetulan mau ke Pak Karto ini. Karena tetangga Pak Karto ada yang mau beli motor. Bonceng si Joko ikut saya. Setelah nyampe rumah Pak Ro, Assalamualaikum Pak Karto. Ya, kata Mbak Sugeng ada yang mau beli motor. Iya, tapi ini kebetulan teman saya mau ziarah ke tempat Pak Karto. Kan Pak Karto kunci di situ. Waduh, jangan atuh Mas, masalah apa kamu? Iya Wak, ini si Joko kasihan teman saya. Saya mohon sama Pak Karto itu tadinya gak boleh. Emangnya kamu kenapa Jok? Kata Pak Karto, ini Pak Karto, Joko teman saya. Dia itu lagi kesusahan. Usia udah mulai 25. Kan perlu kawin, perlu usaha. Kebetulan Joko itu bapaknya udah gak ada, adanya ibunya saja. Syaratnya mau nggak berat, agak lumayan. Tapi kalau memang benar positif, nggak masalah Jok. Kata saya kasih Joko. Ya udah nggak apa-apa wis, Weng. Yang penting saya intinya nanti setelah itu usaha. Nah terus saya ngomong ke Pak Karto, dia itu pengennya cepet. Dalam arti supaya nggak lama, masalah usia udah mulai lanjut. Udah 25 belum kawin. Kalau saya sudah ini cepet dapat kawin. Intinya punya keluarga. Itu aja, Mang. Akhirnya Pak Karto kasih tahu, kalau kamu mau
ada apa-apa. Tapi kalau pengen cepet itu di luar, di dalam. Loh, kata saya kok ada di luar, ada di dalam, gimana itu? Kalau di dalam itu Mas Aweng, itu yang khusus ziarah-ziarah pemakaman, karena kan itu kayak semacam wali-wali gitu. Yang di luar itu katanya pengen cepat, kata Pak Karto. Ya udah, Jok, terserah kamu. Ternyata si Joko mau. Ada biayanya itu? Nggak ada biaya. Untuk Itu sesajennya? sesajen aja, sesajen. Cuma kan sesajen, sementara kan dibiayai Pak Karto dulu. Karena Pak Karto menganggap saya rekan, terus si Joko teman saya dia lagi kesusahan. Sama Pak Karto dulu nggak apa-apa Pak Karto. Yang penting nanti kamu Jok, kalau sukses Pak Karto dikasih. Pesan saya. Ya nggak apa-apa. Syaratnya diajarin sama Pak Karto. Karena saya tidak berkepentingan, si Joko yang berkepentingan, ajarin Pak Karto, saya pulang dulu. Ya udah, besok kamu kesini, Weng. Oke, saya pulang. Pak Karto telepon, Mas Awing, besok kesini bawa persyaratan, beli singkong 1 kilo, kopi hitam yang nggak pakai gula 1 saset, pisang 1 sisir, kembang 7 rupa, sama kembang kantil 2. Ingat tuh kembang kantil, jangan sampai lupa. Tapi laki-laki dan perempuan, emang kembang kantil ada ya Pak Karto? Kata saya, yang laki-laki dan perempuan. Ada, kamu tanya saja teman tukang kembang. Saya ke pasar Pak, set, beli, habis beli, anterin langsung ke Pak Karto. Ini Pak Karto perlengkapan, semuanya berapa Wing? 35, murah, diganti 50. Oke, terima kasih Pak Karto. Ya udah kamu sini nungguin. Kalau siang boleh nungguin. Karena kan kalau siang tidak ada ritual. Dia itu mulai ritual habis Isya. Pak Karto, saya pengen ikut tuh, pengen lihat. Jangan. Kamu kalau mau ikut boleh, tapi di dalam. Ikut tahlil sama orang-orang yang apa itu namanya ziarah. Tapi si Joko mah enggak di luar. Setelah Joko tidur di luar, saya pagi-pagi ke Pak Karto. Joko nggak tahu. Pak Karto, itu Joko suruh ngapain aja? Gini Mas Aweng, Joko itu kalau memang jodoh paling lambat 7 hari, cepatnya itu 3 hari. Nah, kalau tidur pertama, misalnya ketemu ular apa monyet, gak usah lari, nggak ngapa-ngapain, itu dia cuma ngegoda aja lewat. Nanti kalau jodoh kamu pasti ketemunya cewek cantik. Setelah hari kedua Mang, saya itu nekat nemuin Joko. Jok, kamu 2 hari tidur di sini ketemu apa aja Jok? Hari pertama mau monyet banyak amat, kayaknya mau itu dah, kayak mau nyakarin gitu. Tapi saya diam aja kan Joko. Tapi ternyata nggak apa-apa. Tahu-tahu pagi ya udahlah. Terus kata Pak Karto, gimana sih Jok? Nanti kalau ketemu cewek cantik, bagus, pakai yang ada entul-entul apa itu? Bunga kan bunga dua kayak pengantin. Itu berarti baru jodoh saya. Ya udah Jok, laksanakan saja. Yang penting sukses, semangat selalu Jok. Saya kan mendukung, namanya temen. Kan kalau temennya kaya enak juga nanti. Ya udah, saya tak pulang ya Jok. Nah di malam sini lagi. Saya setiap ke situ datangnya ke rumah Pak Karto. Nggak berani langsung ke si Joko, takut sih. Karena hal-hal yang seperti itu saya aslinya takut. Mang, setelah itu saya ngobrol sama Pak Karto sampai malam. Pak Karto, Joko kayaknya gimana sih? Udah tenang, Joko mah pasti dikabulkan.
Karena kalau ke sana itu waktu berangkat itu minimal Rabu Pahing, Kamis Pon, Jumatnya Kliwon. Nah, waktu itu saya ingat banget. Berarti ini malam Jumat Kliwon ya Pak Karto? Iya, pasti Joko didatengin ini. Waduh, saya nggak mau ke sana lah. Saya tidur di rumah Pak Karto aja, takut. Malam itu saya tidur di rumah Pak Karto, Mang. Pagi-pagi sekali saya bangun. Heran, biasanya Joko tuh pagi-pagi udah bangun, ini belum. Saya bangunin, Jok, bangun Jok, udah siang ini, kamu biasanya bangun pagi, kenapa ini belum bangun? Bangun, waduh, kok saya nggak pakai celana, pakainya celana dalam aja. Nah, baju mana Jok? Baju ada sih, tapi agak jauh dari dia. Semalam kayaknya saya tidurnya di kamar. Lah, kok bisa begitu Jok? Iya, saya selalu tidur di sini sama Pak Karto. Kok biasanya nggak di kamar, ini di kamar. Terus ada cewek cantik, Mas Weng, kesini. Ngapain Jok? Kata saya, ngapain Jok? Dia bawa makanan, bawa minuman, ngobrol. Mas Joko, kamu tiduran di sini terus pengen apa? Tapi kan Joko udah pikiran udah bulat sih. Saya pokoknya pengen mapan, pengen umum kayak batur kata orang sini tuh. Maksudnya umum kayak yang lain lah. Ya udah, Mas Joko makan dulu. Habis makan sama perempuan itu, Joko kan kenalan. Namanya siapa? Ditanya Joko. Saya Dewi Langse. Kayak semacam anak buah Nyi Loro Kidul itu. Oh, terus gimana Jok? Kalau Mas Joko pengen sukses gak apa-apa sama saya. Tapi setiap minggu Kliwon itu Joko harus kasih sembahan, anterin ke Gunung Kidul Jok. Kamu harus memberikan saya persembahan. Lah nganterin gimana, orang saya belum punya apa-apa. Masa jalan kaki, naik motor sama si Aweng? Enggak. Nanti kamu pulang dari sini langsung bisa usaha Jok. Syariatnya kan ini kan kalau minggu manis kan sebulan lebih baru ketemu minggu manis, sebulan lebih baru ketemu minggu manis, seperti itu. Ya udahlah nggak apa-apa. Joko makan, setelah makan diajak bersama kita. Makanya saya itu bangunnya agak siang, capek, pada pegel, katanya pada pegel. Waduh, sama setan aja pada pegel dalam hati. Masa kayak sama manusia ya? Iya. Ditanya nggak seperti apa rasanya gitu? Iya, saya nanya, Cok, kamu kan belum pernah begituan. Ya namanya diajakin dia, diajarin bisa. Maka ini pegel, capek semua. Ya udah nggak usah mikirin Cok lah. Itu yang penting kamu udah ketemu, beres, sukses. Ke rumah Pak Karto. Bahkan itu dipakein tuh ke Pak Karto dulu sebelum pulang. Pak Karto, Joko udah ketemu, udah beres. Pak Karto kan langsung ngerti. Wah, ya udah acara makan-makan dulu di rumah Pak Karto karena kecapean sih kata Pak Karto. Berarti Diganti. total berapa hari tuh? Total 3 hari tuh. Hanya 3 hari. Iya, aslinya kan 7 hari karena itu Joko memang nasibnya lagi bagus. 3 hari udah ketemu di situ. Habis makan kata Pak Karto, Jok, ini kamu pulang sampai sana jangan lupa baju lepasin semua, pas kresek dibuang kali. Habis itu, habis dibuang kali, baru kamu bebas Jok. Oke? Pulang. Ini kemana dulu Jok? Ke rumah tuh. Ambil baju dulu, ambil baju baru. Setelah ambil baju baru, Jok mandi di kali, buangin semua itu. Udah Jok,
saya nemenin kamu udah lumayan capek. Bayaran belum ada, bayaran di bon sih. Karena dia belum kaya kan bayaran di bon. Oke. Saya aktivitas seperti biasa sama Pak Sugeng. Saya putus komunikasi yo. Tahu-tahu katanya Joko kerja di showroom mobil. Berapa bulan tuh putus komunikasi? Enggak lama, 2 minggu. Saya acara motor ke Jawa Tengah, lokasi Jawa Tengah, ketemu Joko. Wah, mampir. Wah, kayak Joko sih. Oh, kerja di showroom, tapi bagian kelap mobil karena kan masih belajar awam. Joko ternyata di situ kayak anak emas sama Pak Haji. Kemungkinan karena pengaruh itu kali dalam hati saya. Berarti Joko udah mulai hampir sukses nih, lumayan. Berjalan 1 tahun lah, Joko tahu-tahu bisa nyupir, bisa apa kan? Karena dipercaya kemungkinan sama yang punya showroom. Kalau pulang bawa mobil jualan, mobil showroom. Wah, Joko enak, udah punya mobil. Jok, bisa bawa mobil, Jok? Iya, dipercaya sama bos. Udah punya uang belum, Jok? Itu Pak Karto, jangan sampai lupa. Beres, saya mah ngingetin, maksudnya ngingetin. Lah terus untuk sesajen gimana, Jok? Tenang, udah ada celengan. Ya udah, sebelum Minggu Manis, berarti Senin itu Joko pagi-pagi pasti telepon, Weng antar ke pasar hewan. Cuma kan kalau di pasar hewan di pemotongan itu saya nggak tahu itu kepala kerbau bujangan, sedangkan syarat dari Pak Karto kan harus bujangan. Kepala kambing bujangan, tapi saya lihatnya dari tanduk, Mang. Kalau tanduknya masih kecil kan berarti bujangan ini. Bujangan ya? Iya, kerbau pun gitu. Dalam hati mas sayang ini udah dimasak-masak mau dibuang. Dalam hati saya. Tapi karena itu memang udah kewajiban. Pertama kali itu, Mang. Yang kerbau itu agak mahal, hampir 230. Kalau kambing murah 50 dapat 50. Kan kita belinya udah di potongan sih. Kita telepon Pak Karto, ini habis dimasak apalagi Pak? Kasih kembang, pandan dan sebagainya lah. Habis itu anterin ke sana. Saya nggak bisa nganter, kamu aja berdua dah, mana Bang? Ada mobil ini. Jok, pakai mobil Joko. Los. Perjalanan hampir 3 jam. Nah, agak jauh sih. Sampai sana itu harus maghrib. Pokoknya setelah maghrib baru kita lepas. Nggak boleh siang, kalau siang banyak orang, banyak anak-anak. Cuma kita agak turun sedikit sampai air seginilah, lepas. Si Joko masih di showroom. Tahu-tahu Joko itu karena dipercaya sama bos, showroom dipindah di desanya Joko. Kebetulan kan rumah saya itu sisi jalan, pinggir jalan raya. Weng, ada ini enggak tempat kontrakan dulu dah, sementara kontrak. Ada Jok, buat apa Jok? Showroom. Ya udah. Akhirnya sama-sama, tapi si Joko itu setiap ada apa-apa pasti nyuruh saya. Karena kan memang saya udah itu sih dekat banget biar dapat komisi juga intinya. Sewa lahan. Ada Jok 150 juta 1 tahun. Udah kayak showroom, tinggal bersihin aja mobil, masuk berapa unit. Sewa. Cari orang kulik, Weng. Foto cat. Nah di situ Joko berjalan jual beli Avanza, Xenia, mobil-mobil kecil, khusus mobil kecil. Itu udah berjalan berapa bulan tuh? Lama, hampir setahun. Hampir setahun ya? Hampir setahun. Tapi Pak Karto, saya kan ingat terus. Maksudnya Pak Karto itu kan harus diganti uangnya. Dulu kan kamu
waktu susah Pak Karto yang modalin. Jangan sampai lupa, kamu bahaya itu, Jok. Oke, kira-kira Pak Karto 5 juta cukup, Peng? Cukup banget. Sini Jok, 5 juta. Kasih ini 5 juta, ini 500 buat kamu ongkos. Oke. Saya yang kesana, Joknya ngikut. Udah jadi bos, kan tinggal ngongkon aja. Assalamualaikum Pak Karto. Mas Waweng tumben nggak mau jual motor, nggak apa kesini. Iya, ini ada amanat dari si Joko. Apa? Saya cerita, Joko udah sukses, alhamdulillah. Pak Karto begini-begini, ini ada titipan dari Joko. Wah, tebel amat. Ya nggak tahu, orang dari sana. Dibuka, Pak Karto kaget. Duh, banyak amat 5 juta. Paling kan makan di Pak Karto berapa sih? Ya udah nggak apa-apa, rezekinya Pak Karto. Ya, saya dikasih lagi sama Pak Karto. Nih, buat kamu 1 juta. Aduh, terima kasih Pak Karto. Pulang. Joko di rumah sukses. Akhirnya cariin karangan. Kalau pekarangan nggak ada, Jok. Adanya rumah, sama rumahnya mau. Ya udah nggak apa-apa, bagus, lebih bagus itu, Weng. Ya. Minta berapa? Minta 500. Ditawar. Ya udah kamu jangan ikut Jok sana. Saya sama Joko sana. Pak, jangan 500 lah. Ini udah sertifikat udah. Ditawar 2 hari lah. Pertama nawar Joko 400, nggak dikasih. Lek, hari kemudian tambahin lagi Weng sana 450. Pak, 450 gimana Pak? Orang saya maklarnya, saya maklarin terus selama Joko masih mampu. Ya udah 470 jadi lah ke sana. Bayaran. Tolong Weng, ini sertifikat balik nama supaya namanya Joko. Oke, tak bawa ke notaris. Jadi agak lama Jok. Orang pindah nama sertifikat kan agak lama, Mang. Biar cepat gimana? Kasih duit aja notarisnya. Ya udah, kasih 5 juta. 2 minggu jadi. Hebat. Oke. Setelah itu dia kredit truk 1. Kredit. Enggak beli karena kan uangnya udah beli rumah, kredit. Tapi showroom kecil masih jalan, mobil kecil masih jalan. Kredit truk 1. Tapi dia curhat sama saya, kayaknya enak punya truk ya Weng daripada punya showroom. Ya udah terserah kamu, usaha kamu lagi enak, showroom. Wah kayaknya enak di truk. Nah dia kan ada yang percaya lagi tuh, bos-bos truk. Karena kamu pengen punya ekspedisi kan, ini saya punya truk, titipin sama kamu Jok. Yang penting saya masuk setoran sekian sebulan. Ada lagi dari sini. Itu tiba-tiba banyak aja yang percaya itu, Mang. Jadi karena dibantu Dewi Langsa itu kali ya. Akhirnya truk ada 5. Dia ekspedisi truk juga, di samping itu jual beli truk. Kalau ada yang mau, sampai mau beli truk sini sama saya aja. Oke bos, sama udah dipercaya. Ya udah, beli sama Bos Joko namanya, udah panggilnya Bos Joko, udah Bos Joko. Ada truk tahun sekian, ada. Sistem jual beli, oke. Setelah itu, akhirnya showroom mobil kecil ditinggal. Serahin sama Pak Kaji saya udah nggak mau pegang showroom lagi lah, ini udah usaha lain. Truk Joko itu terleleh situ. Cobalah saya main bawang, kayaknya enak tuh. Nanem, jual. Bawang itu Jok kayak orang main lotrek kata saya. Kalau lagi untung banyak, kalau lagi rugi jatuh. Enggak, pasti untung. Karena Joko udah percaya sih, udah punya itu, udah punya Nyi Langse.
dari sawah Wing yang sewaan. Oke, 4 hektar sekalian. Bibit bawang udah ada teman saya nih dari Kalongan. Terserah kamu Jok, kalau untuk tani bawang saya nggak pasti paham, maksudnya memang bukan petani saya itu. Udah saya udah biasa, kalian pasti berhasil. Cepetan cerita, Joko itu nanam bawang. Setelah 3 bulan, bawang kan umur 4 bulan, setelah dicabut ternyata anjlok harga. Di situ Mang pusing Joko tuh, aduh saya rugi hampir 150 juta Weng. Kan saya udah ngomong Jok, nggak usah kamu main bawang, udah di truk aja. Pengen cepet lagi karena saya udah percaya. Nggak tahu, saya juga karena saking pusingnya pikirin Joko, udah nggak inget itu yang kepala 2 itu Bang. Jadi nggak ngeh. Minggu Kliwon lupa, saya lupa nggak ke sana. Joko pusing, rugi 150 juta. Tahu-tahu truk yang kredit berangkat ke Jakarta dicabut sama kolektor. Yang truknya dia, kalau yang nitip aman. Yang truknya dia dicabut. Lah ada teman saya lagi yang nitip tapi itu masih anjuran, katanya tanggung jawab Joko. Itu nanti tanggung jawab saya Weng, yang ngangsur ke dealer. Tahu-tahu 3 bulan dicabut lagi Mang. Joko pusing, akhirnya ya suka, daripada pusing-pusing kita minum Bang. Kamu kan gak pernah minum. Jok, gak apa-apa minum, tapi jangan tempat-tempat kayak gitulah, saya gak seneng. Kayak gini yang bagus, namanya bos ya. Oke, cari yang bagus. Kita cari yang bagus. Tegal di mana? Joko itu di situ saking pusingnya ketemu sama apa? Elsie. Dia itu ternyata punya nomor HP, Mang. Jadi kalau habis acara pulang ke rumah chatting-chattingan. Bos, ketemu dong bos di sini. Kamu tuh lagi hancur, Jok, kata saya. Udah nggak usah diturutin kayak gitu, nggak apa-apa. Joko sana tanpa saya. Itu udah mulai nggak ngasih itu apa, kepala kerbau bujang sama apa itu kambing percaka. Wah, saya penasaran. Akhirnya saya ke Pak Karto. Pak Karto, ini Joko gimana? Udah nggak pernah. Waduh, bahaya itu Weng. Bahaya, pokoknya saya nggak bisa jelasin. Pokoknya bahaya itu Joko, harus gimana itu? Joko pusing. Tetangga itu yang mobilnya dicabut tiap hari, hampir tiap hari nagih ke Joko. Jok, saya pokoknya intinya mobil saya tahunya pulang Jok. Karena Joko pusing, kabur Mang. Joko tuh kabur. Saya udah hilang komunikasi sama Joko karena kabur entah kemana ya. Kasihan istri Joko, akhirnya pulang ke rumah orang tua. Lah tiap hari, tiap bulan, tiap minggu adanya orang lagi terus sih. Tahu-tahu ada orang lagi. Setelah Joko kabur, saya aktivitas biasa. Maaf Mang, saya kan suka adu ayam tuh. Suka ketemu sama orang Jawa Tengah, sama orang mana. Nah, pas ketemu di kalangan Sabung Ayam, Mas Weng, temennya ada di sana di Medan. Yang benar kata saya. Iya Joko, iya. Waduh, kamu kata siapa Mak? Saya kata saudara saya, Joko di Medan. Coba kamu telepon saudaranya, minta nomor HP Joko. Ya oke. Saya pulang Tarung Ayam, mandi pulang malam-malam. Coba telepon Joko ah. Saya telepon Joko. Jok, kamu kenapa? Iya, saya bingung. Tahu-tahu kok saya utangnya banyak ya Weng. Lah, kamu yang lakuin, kata saya kan gitu Mang.
kenapa saya utangnya banyak ya Weng? Aduh ini saya bingung, saya mau pulang gak punya duit, yang lagi banyak. Istri tahu-tahu cerai sendiri. Apa ya namanya, rapah ngerti gak Bang? Yang dia dalam arti rapah itu kalau di sini pengajuan lewatnya pengacara itu rapah. Ya udah Jok, terus kamu mau gimana? Kamu kan temannya banyak Weng, coba teleponlah supaya orang itu saya nggak dikejar-kejar. Coba kamu telepon teman saya Jok di Semarang, Sarip namanya. Sarip itu modelnya kayak Habib gitu Mang. Kata teman-teman saya, Sarip itu suka ngobatin orang, dalam arti bila mana orang yang lagi kena masalah ataupun musibah, kalau ke si Sarip ziarah di sana, kamu itu orang yang punya hutang mau apa, malas lah nagihnya, terus males, kamu ke Semarang aja Cok, ke si Sarip, tak kasih alamat, ini nomor HP Sarip. Setelah itu saya telepon, Rip itu nanti kapan-kapan ada teman saya mau ke situ, Joko namanya, udah tak kasih nomor telepon kamu. Ya oke. Kira-kira 2 bulan Joko di Medan, dapat ongkos aja langsung ke Semarang, naik ALS kan murah. Medan Semarang ada. Joko ke Semarang, Sarip telepon saya, oh iya Mas Maweng, ini Joko udah sampai. Ya udah diajarin. Saya udah nggak kontak lagi Mang. Saya biasa jual beli motor. Tahu-tahu Sarip nelpon, Joko mau pulang. Emang udah berapa bulan ya Rip? Saya lupa. Harusnya mah 3 bulan, ini baru 2,5 bulan, udah bayanginnya pulang terus. Nangis pulang, nangis. Padahal sholat terus di sana itu si Joko. Joko pulang, tapi udah nggak punya HP. Karena kan di sana modelnya kayak pesantren, kayak pondok-pondokan gitu. Weng, Joko pulang, barangkali di Pertelon nggak ada itu, kalau kamu jemput. Ya udah, kira-kira nyampe sini jam berapa ya? Masalah Joko nggak punya HP. Saya nunggu di Pertelon, nggak ketemu. Saya kira mah Joko masih seperti yang dulu, gagah gitu kan Mang. Setelah jelang berapa bulan itu datang Joko, tapi banyak yang nggak kenal. Rambut panjang itu sih udah gimbal, karena nggak perlu keramas, nggak apa. Joko itu ternyata pulangnya jalan kaki, pakai sarung gerembolan gitu. Jadi sarungnya nggak dipakai kayak sembahyang, nggak selipan gini. Tapi setiap jalan, misalnya ada besi karatan segini, waduh ini emas nih, masukin di sarung. Dari sana ke sini kan berapa kilo aja itu, sampai berat ini jalannya susah kayak gini. Ya Allah Jok, bawa apa kamu itu karung? Harta karun, ini harta karun semua. Udah nggak usah, kamu nggak usah minta. Setiap orang ada ditanyain, misalnya saya kan masih kenal Joko, tapi Joko nggak kenal saya. Sampai orang tuanya meninggal pun Joko itu nggak kenal. Cuma kan orang desa banyak yang kenal sama si Joko. Orang mantan bos pulang Joko, wah nggak usah sini ada orang saya, ngapain kamu? Jadi setiap orang mau ngajak pulang dia itu takut hartanya itu diambil. Nah setelah itu saya masih ingat Pak Karto, Joko gila Pak Karto. Nah itu karena kan Joko tidak menepati janji Mas Aweng. Dalam arti setiap minggu Kliwon itu
nggak ke sana. Harusnya kan ke sana kasih itu. Coba kalau nggak kasih itu pasti lancar. Kan saya sudah terangin sama si Joko. Dampaknya itu nanti kalau nggak gila, kamu itu hilang. Tapi ternyata gila dan hilang juga, Mang. Karena kan Joko ada kali 4 bulan mah muter-muter di desa sendiri loh. Maksudnya di desa sendiri. Kadang saudara pun ada ngajak pulang. Jok, ayo pulang Jok. Enggak, jangan. Nanti kamu ambil harta saya. Ini yang di sarung berat sampai jalannya susah tuh. Kasihan saya kadang lihatnya sama si Joko. Makanya kalau gitu kan nggak ada yang bisa ngobatin, Mang. Dan sampai sekarang Joko itu belum ketemu. Karena udah betul-betul capek. Katanya saya mau pergi lagi. Kemana Jok? Ya cari harta karun saya yang hilang. Sampai sekarang saudara-saudaranya dan tetangga, bahkan saya sendiri nyari gak ketemu. Nggak cari ke tempat penampungan gitu, dinsos? Enggak. Makanya masalahnya foto yang sekarang sampai foto yang dulu bedanya jauh sih, Mang. Dulu mah bos, gagah, ganteng. Sekarang mah kalau orang yang nggak kenal-kenal banget, lihat mukanya dekat aja, ini Joko apa bukan ya? Ya, mulai dari perawatan kumis, jenggot karena nggak dipiara, terus biasa pakai sepatu, itu enggak. Ya kemungkinan dari dampak itu. Jadinya gangguan jiwa ya. Jadinya gangguan jiwa. Waktu dia kaya itu nggak sempat dikasih modal? Belum Waweng. sempat. Belum sempat. Ya cuma kan saya dapatnya itu aja, maklaran dalam arti setiap Joko mau beli ataupun mau nyewa itu lewat saya. Saya dapatnya di situ aja. Dan yang dapat itu asli pakar tok. Yang 5 juta tadi? Iya, yang 5 juta. Saya dapatnya komisi-komisi itu aja. Nggak pernah minta berapa puluh juta? Enggak pernah. Karena kan memang saya tidak mengajak. Dan itu pun sesuatu kebetulan. Karena saya teman Joko tadinya mau membantu. Tapi karena Joko jalannya beda, ya itu resikonya Joko seperti itu. Jadi tanpa apa ya namanya, sebab apapun jadi terlupakan ya. Iya, jadi terlupakan. Memang itu tujuannya mungkin ya, kalau memang itu tujuannya Joko. Kalau jin tuh gitu ya. Iya, tujuannya jin. Setan kan menyesatkan. Nah, dampaknya seperti itu. Dan manusia itu pasti hilap, Mang. Setelah kaya, Joko senang-senang, lupa sesaji dan lain sebagainya. Padahal nggak ada tumbal ya. Padahal nggak ada tumbal itu. Ya kan resikonya itu, bila mana meleset, dia itu gila atau hilang. Sebenarnya kan gampang gitu ya. Gampang. Sebulan sekali gitu kan. Iya, sebulan lebih lah, nggak sebulan sekali. Sebulan 5 hari. Dan Wak Weng juga ikut lupa juga kan? Ikut. Cuman saya kan nggak ikut ritualnya. Iya. Iya. Nah, Wak Weng mungkin ada saran nggak untuk penonton Malam Mencekam yang sedang gelap mata ya? Iya. Yang mencari kekayaan lewat cara-cara seperti ini? Ya, saran saya untuk penonton Malam Mencekam, intinya usaha saja, jangan usaha-usaha yang tidak-tidak. Untuk seperti itu, masalah dampak dan intinya tetap di keluarga kita juga. Intinya kita itu usaha, jalan benar. Masalah rezeki itu ada yang bagi. Seperti itu aja, Bang. Jangan pakai instan-instan ya? Iya, jangan pakai yang instan-instan. Jadi total berapa tahun itu dari kaya sampai gila itu? Dari 2010 sampai 2002. Cukup lama dia. Cukup kayanya. lama, iya. Makanya terkenal bos besar, Bos Joko. Oke. Makanya kalau di wilayah saya pasti tahu Bos Joko. Sampai sekarang. Sampai sekarang, tapi orangnya hilang. Jadi legenda ya, kisah legenda. Kisah legenda. Dan memang juga kalau kita lewat Jalan Pantura seperti banyak
orang-orang gangguan jiwa ya, ODGJ. Iya, gitu. termasuk itu. Itu apa karena begitu juga? Iya, termasuk itu. Makanya kalau kita jalannya menyimpang, sesat, pasti dampaknya ada. Itu yang paling ringan ya. Iya, itu yang paling ringan. Dampaknya yang paling ringan. Tidak memakan korban, tapi diri kita sendiri yang jadi korban. Ujung-ujungnya kena juga. Ujung-ujungnya kena juga. Baik, Wak Weng, terima kasih, ini kisahnya mendalam ya. Oke. Jadi pembelajaran untuk kita semua, jangan coba-coba melakukan pesugihan Iya, benar. yang lurus-lurus saja. Ya. Wak Weng, terima kasih, sehat selalu. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan segera punya showroom lagi Terima kasih, amin. dan rezekinya lancar. Amin. Sobat, terima kasih dari Kota Tegal, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.